Melalui musik, seorang perempuan di kota Bandung bisa mengenalkan nama baik budaya di negara kita ke berbagai negara di luar sana. Ia memilih menekuni alat musik angklung dari kecil hingga kini dewasa. Berikut profil selengkapnya. Saya mempelajari kesenian Jawa Barat, mulai dari angklung, terus tarian, dan alhamdulillah sampai saat ini masih terus berjalan, masih belajar angklung, dan bahkan untuk sekarang malah mengajarkan angklung. Jadi biasanya kan memang angklung terbuat dari bambu. Namun dari sekian banyak bambu yang biasa kita gunakan adalah bambu hitam atau sebutan tradisionalnya bambu wulung. Dan cara penebangannya pun tidak sembarangan. Biasanya kita tebang pada saat musim kemarau, tidak musim penghujan. Kenapa? Karena kalau musim kemarau kadar air dari bambunya sangat sedikit sehingga membantu proses selanjutnya. Nah, selain itu juga untuk proses penebangannya pun ada jamnya. Nah, jamnya pun harus tepat di jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Nah, selain itu selain ragam penebangan, nah nanti akan masuk ke tahap pemotongan. Jadi setelah penebangan dari bambu yang tingginya 2 meter tuh teh ya, lalu dipotong menjadi bakalan. Nanti kan akan dicek tuh untuk bambunya itu sendiri. Biasanya kita mengambil dari daerah yang kadar kapurnya tinggi. Biasanya daerah Sukabumi ataupun daerah Garut gitu, seperti itu. Jadi memang tidak sembarangan. Nah, untuk perawatan angklung sendiri itu untuk di Indonesia itu memang sudah cukup ya teh ya, udara tropis seperti ini. Namun kalau misalnya di dalam ruangan dan ada AC itu tidak boleh kurang dari 23 derajat Celcius. Seperti itu, karena kalau kena dingin terus nanti suara angklungnya bisa jadi false. Kalau misalnya kena sinar matahari langsung, kena panas, biasanya nanti angklungnya jadi pecah juga, nanti suaranya jadi nggak bagus. Dan angklungnya sendiri harus sering digunakan, jadi sering dimainkan, sering dipakai, semakin bagus suara angklungnya, seperti itu. Malah kalau untuk angklung nih bisa dibilang jajan awet gitu ya teh, karena semakin lama, semakin sering digunakan, semakin bagus. Yang tidak terlupakan, kayaknya semuanya tidak terlupakan ya teh ya. Karena alhamdulillah dapet pengalaman gara-gara angklung ini kan udah bisa keliling dunia. Salah satunya biasanya satu ada show di Jepang biasanya tiap tahun. Ada dengan salah satu korporat ya teh ya. Dan selain itu juga biasa diundang juga, kemarin terakhir itu saya di Dubai. Dan paling jauh, paling seru itu dulu ke Tunisia gitu. Yang paling seneng itu memang ketika kita ke luar negeri itu bener-bener si audiens itu appreciate sekali gitu. Lah kok bisa angklung jadi lagu yang bagus gitu. Apalagi yang biasa saya tampilkan di luar negeri itu adalah mengajak audiens untuk bermain angklung bersama. Jadi mereka juga merasa dilibatkan, terus tiba-tiba membuat beberapa lagu dengan harmoni yang sangat indah. Jadi abis itu mereka tuh kagum. Nah, setelah perform biasanya suka jadi seleb mendadak ya teh ya. Banyak yang tahu apa ini itu gitu. Ya, mudah-mudahan seluruh masyarakat Jawa Barat, mungkin masyarakat dunia ya, apalagi angklung ini kan sudah disahkan oleh UNESCO sebagai warisan asli tak benda milik Indonesia. Untuk itu, untuk orang Indonesia sendiri, bahkan Jawa Barat, jangan pernah
merasa malu ataupun merasa kuno dengan kebudayaan kita sendiri, apalagi angklung ini sudah diakui oleh dunia. Jadi mudah-mudahan semuanya terus menjaga, terus ikut melestarikan angklung ini karena sudah milik Indonesia.